Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia calon Bapak Ibu guru hebat. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil ruang kolaborasi pada topik 6 pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Kelompok 2 beranggotakan Zahratul Masruroh, Dian Kartikasari, Sanidatul Asiro, Siti Maimunah, Intan Pandini, Melanova Fitrianingsih, Nafis Lailatul Maulidah, Anida Anggriani, dan Yudis Indria Persada. Kami akan menyampaikan pendapat-pendapat kelompok kami mengenai tindakan-tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama adalah tindakan guru. Untuk pilihan pada kegiatan pertama yaitu instruksi didaktik atau langsung, yaitu bisa dengan menggunakan demonstrasi atau pemodelan. Metode demonstrasi dapat membantu peserta didik dalam mengatasi kesulitan belajar serta mengaktifkan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Yang kedua yaitu ceramah atau tanya jawab, yaitu metode ceramah lebih mudah diterapkan untuk menguasai situasi dan kondisi kelas, sedangkan metode tanya jawab bertujuan untuk menarik perhatian peserta didik agar proses pembelajaran dapat berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan khusus. Untuk pilihan tindakan guru ya pada kegiatan 2 yaitu metode fasilitatif atau konstruktivis, yaitu dapat dilaksanakan melalui pencapaian konsep, pembelajaran kooperatif, diskusi, pertanyaan eksperimental, representasi grafis, pertanyaan individu, pembelajaran berbasis masalah, pertanyaan terbuka, pengajaran timbal balik, simulasi, yaitu misalnya melalui uji coba tiruan, seminar Sokrates, dan proses penulisan. Ada tindakan guru pada kegiatan 3 yaitu pelatihan melalui umpan balik dan pembinaan dan juga praktek terpadu. Kegiatan peserta didik pada kegiatan pertama yaitu menerima, mendengar, dan menanggapi. Hal ini berkaitan dengan kegiatan mengamati, mencoba, berlatih, memperbaiki. Yang kedua, dengarkan, tonton, catat pertanyaan. Yang ketiga yaitu jawab dan beri tanggapan. Pada kegiatan kedua berkaitan dengan membangun, memeriksa, dan memperluas arti. Hal yang dapat dilaksanakan yaitu membandingkan, berdiskusi, tentukan, dan digeneralisasikan. Lalu yang kedua, berkolaborasi, mendukung orang lain, dan mengajar. Yang ketiga, dengarkan pertanyaan, pertimbangkan, dan jelaskan. Yang keempat, hipotesis, kumpulkan data dan analisis. Yang kelima, visualisasikan, hubungkan, dan hubungan peta. Yang keenam, pertanyaan, penelitian, simpul, dan dukungan. Yang ketujuh, berpose atau tentukan masalah, selesaikan, dan evaluasi. Yang kedelapan, jawab dan jelaskan, renungkan, pikirkan kembali. Yang kesembilan, klarifikasi pertanyaan, prediksi, dan ajarkan. Yang ke-10, periksa, pertimbangkan, tantangan, dan debat. Dan ke-11, pertimbangkan, jelaskan, tantang, dan justifikasi. Dan yang terakhir yaitu brainstorm, mengatur, menyusun, dan merevisi. Kegiatan peserta didik yang ketiga berkaitan dengan perbaiki keterampilan sedalam pemahaman, yaitu kegiatan yang dapat dilaksanakan. Yang pertama, dengarkan, pertimbangkan, berlatih, mencoba lagi, dan memperbaiki. Yang kedua, dapat dilaksanakan dengan merevisi, mencerminkan, memperbaiki, mendaur ulang, melalui. Kegiatan mana yang sering Anda lakukan dari kegiatan 1, 2, atau 3 dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Untuk tindakan guru, kelompok kami memilih kegiatan pertama dan untuk kegiatan siswa, kelompok kami memilih kegiatan yang kedua.
Kelebihan tindakan guru yang dipilih. Berdasarkan hasil diskusi, kelompok kami memilih kegiatan satu, yaitu instruksi didaktik atau langsung. Alasan kami memilih kegiatan satu ini karena yang pertama, proses pembelajaran akan berjalan lebih efektif dan bermakna. Yang kedua, perhatian peserta didik akan lebih terpusat secara langsung untuk mengamati guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, instruksi langsung merupakan cara yang efektif dalam penyampaian materi karena guru memberikan pertanyaan khusus pada peserta didik untuk mengetahui sejauh mana konsep pemahaman peserta didik tentang materi yang sedang dipelajari. Untuk kelebihan kegiatan peserta didik, yaitu berdasarkan hasil diskusi, kami memilih kegiatan 2, yakni alasannya yang pertama, membantu siswa dalam memahami isi materi pembelajaran. Di dalam hal tersebut dapat dibantu dengan pengalaman belajar melalui mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Yang kedua, mengasah kemampuan siswa untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep secara komprehensif. Dan yang keempat, mendorong siswa untuk menjadi pemikir yang aktif. Kegiatan mana menurut kelompok Anda yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, kegiatan yang cocok untuk peserta didik kekinian yaitu kegiatan yang kedua. Karena yang pertama, kegiatan 2 memancing motivasi belajar peserta didik dengan meningkatkan kualitas keterlibatannya dalam pembelajaran. Lalu, yang kedua, kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan 2 memancing perasaan dan keterlibatan secara afektif peserta didik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membangun pemahaman materi serta kompetensi yang dimiliki. Setelah itu, peserta didik dapat memeriksa pengetahuan diri mereka berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan potensi diri mereka. Kemudian peserta didik dapat memperluas wawasan mereka, melengkapi kekurangan mereka, serta mengembangkan kelebihan serta potensi di dalam diri mereka. Sesuai dengan pengertian dari Ki Hajar Dewantara serta kurikulum Merdeka saat ini, di mana pendidikan harus berpusat pada peserta didik guna memenuhi kebutuhan pemahaman dari peserta didik tersebut. Lalu, sumber yang kami dapatkan yaitu berdasarkan sumber sebagai berikut. Terima kasih sudah menonton, mohon kritik dan masukannya untuk hasil dari kelompok 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.